Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Raisuli di pertemuan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pertemuan satu ini kita akan membahas tentang pengenalan IMK tersebut. Yang pertama kita bahas latar belakang dari IMK. Oke, maaf sebelumnya. Di sini latar belakangnya user meminta mengoperasikan komputer maupun masih awam dengan penggunaan komputer. Yang B, user muncul rasa ingin tahu sangat tinggi, maka user tersebut ingin tahu proses apa yang dilakukan oleh komputer hingga bisa mengoperasikan oleh manusia. Yang C, user friendly adalah sebutan untuk komputer yang sering digunakan dan sangat mudah digunakan oleh orang awam sekalipun pada teknologi elektronik. Meskipun begitu, komputer sangat membantu pekerjaan kalau dioperasikan dengan benar. Prinsip yang ada pada komputer yaitu harus mempunyai inputan lalu diproses dengan melakukan pemrosesan tersebut maka akan jadi inputan yang sempurna. Faktor IMK. Yang pertama adalah manusia, di mana manusia ini mempunyai faktor alasan terjadinya interaksi, ingin tahu apa sih yang dapat dilakukan dengan komputer dan kemudahan apa yang didapat sampai dengan mampu mengerjakan apa sih ini komputer. Yang kedua, komputer adalah faktor sebagai media, di mana digunakan untuk media interaksi, yaitu melalui bahasa pemrograman yang nanti bisa input, bisa output, dan bisa memproses dari request yang di-input. Selanjutnya ada fungsinya, di mana pembuatan IMK terjadi faktor fungsi, yaitu hasil akhir yang dapat membantu pekerjaan manusia. Bidang ilmu interaksi manusia apa aja sih? Bidang ilmu IMK ini merupakan suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain, implementasi, evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif untuk digunakan manusia. Ini tertuang dalam NIDOM 2009. Definisi interaksi manusia dan komputer ini merupakan suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi oleh makhluk hidup, yaitu manusia dengan sebuah alat yang dapat mengolah data yang disebut dengan komputer, yang juga sama NIDOM 2009. Selanjutnya, bentuk interaksi antar manusia dan komputer, di mana ya ini menggunakan command driven. Pada sistem ini diberikan tempat prompt seal dan pemakai mengetikkan perintah mengapa ini, mau copy plus copy atau mungkin mau paste atau mau apa. Sekarang dengan GUI ya gampang, tinggal diklik simbolnya copy atau mungkin paste, selesai. Pemakai tinggal klik aja ya benar. Ini menurut dengan Kadir dan Trewayuni 2003. Antarmuka atau user interface ini dapat diartikan gabungan dari elemen-elemen suatu sistem pengguna dan komunikasi interaksi keduanya. Pengguna hanya diperbolehkan dengan produk melalui antar pengguna saja. Definisi antarmuka manusia dan komputer ini yaitu memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer dan memberikan suatu perintah. Sekarang ini bisa multitasking atau multi-programming. Jadi sekarang prosesornya sampai i7, i9 itu bisa mengerjakan beberapa komputer. Kondisi saat ini komputer jauh lebih murah ya, digunakan untuk hampir setiap sisi kehidupan. Hampir semua mungkin kawan-kawan juga sudah menggunakan yang namanya komputer atau mungkin laptop ya. Perubahan. Dahulu perubahannya menggunakan teknologi yang keping silicon IC-nya mungkin yang satu ruangan. Kamar sekarang sudah kecil. Sampai mungkin sekarang ada namanya laptop kelas karbon yang sangat minimalis dengan menghilangkan fungsi mungkin CD drive atau DVD drive dengan mungkin ukurannya nggak nyampe beberapa kilo seperti itu. Perubahan teknologi ya
tidak dimungkiri semua dunia bisnis membutuhkan yang namanya komputer, entah itu langsung atau tidak langsung. Kebutuhan perancangan yang berbeda agar komputer dapat diterima secara luas, digunakan efektif, maka perlu dirancang secara baik. Hal yang tidak berarti bahwa semua sistem harus dirancang agar dapat berakomodasi semua orang. Istilah IMK atau HCI, Human Computer Interaction, mulai terjadi pada 1980 di bidang yang studi baru. Di mana HCI ini mengisyaratkan bahwa bidang studi ini mempunyai fokus yang sangat luas, tidak hanya sekedar antarmuka secara fisik saja. HCI didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia. Studi tentang fenomena di sekitarnya. HCI ini pada prinsipnya membuat agar sistem dapat berdialog dan menggunakan secara seramah mungkin. Nih ada contohnya antarmuka, kita membuat input NIM atau input data mahasiswa, ada masukkan NIM, password, dan login. Nah ini bagian aplikasi menggunakan coding. Ada bahasa Java, ada PHP seperti ini. Intinya kalian logikanya paham, memakai bahasa pemrograman apapun, selalu bisa. Habis itu antarmuka manusia terbagi menjadi dua, media tekstual dan media GUI. Di mana media tekstual adalah bentuk sederhana dialog komunikasi antara manusia dan komputer. Contohnya print app, Borland, atau command prompt dan terminal macOS. Contohnya pada Borland ada namanya Include Studio, ini secara default main, clear screen, bersihkan layar, print app, selamat belajar. Ini yang namanya print app akan mencetak apa yang isi ada di dalam tanda petik. Print Borland C++ nanti output seperti ini. Ini command prompt di Windows dan ini di Mac. Media GUI atau Graphical User Interface adalah bentuk dialog komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis sangat atraktif. Contohnya pada manusia dengan komputer yang bentuknya seperti ada dalam bahasa visual. Mohon maaf. Selanjutnya ada bahasa BB, Foxpo, DLP, dan lain-lain. Media GUI-nya ada Windows, ada GUI Python, ada GUI Android seperti ini. Bidang studi. Bidang studi ini membuat media interaksi manusia komputer lebih baik, di mana harus menjalani dan memahami bidang lainnya. Contohnya ilmu komputer dan teknik, di mana berhubungan dengan perangkat keras untuk merancang sistem interaksi manusia dan komputer. Ada namanya psikolog untuk menggunakan kebiasaan apa sih kebiasaan yang digunakan oleh manusia, mungkin dengan pengetikan atau mungkin yang kidal seperti apa, nanti akan diimplementasikan dalam teknologi. Selanjutnya desain grafis, tipografi memanfaatkan sarana dialog yang cukup efektif antara manusia dan komputer. Bisa terjadi pada tipografi gegempa atau mungkin pemetaan wilayah. Selanjutnya ergonomik berhubungan dengan aspek fisik yang untuk mendapatkan kinerja yang lebih nyaman dan berinteraksi dengan komputer. Antropologi pandangan mendalam tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan memberikan kontribusi teknologi pengetahuan sesuai dengan bidang masing-masing. Linguistik, bahasa pemrograman, sarana komunikasi dan mengarahkan pengguna ketika ia berinteraksi dengan komputer ya. Yang selanjutnya sosiologi berkaitan dengan studi pengaruh sistem manusia dan komputer secara subsosial. Nah ini juga nih dampak komputer terhadap keberadaan user di sebuah perusahaan atau mungkin dampak komputer terhadap sekarang jadi zamannya pandemi. Nah, mungkin efeknya apa? Sering Zoom atau mungkin sering online bisa dibuat penelitian. Selanjutnya peranti atau alat bantu pengembangan sistem di sini ada beberapa yang diperlukan, ada PB, Postpro, Delphi.
C++, dan lain-lain. Keuntungannya menggunakan peranti bantu adalah antarmuka yang menghasilkan yang jadi lebih baik. Jadi lebih user friendly, lebih tampilannya lebih grafisnya lebih halus, dan lain-lain. Yang selanjutnya program antarmuka menjadikan mudah ditulis dan lebih ekonomis dalam pemeliharaannya. Selanjutnya pengelompokan piranti bantu. Ada dua, yang namanya piranti bantu aplikasi dan piranti sistem. Yang namanya piranti aplikasi adalah pemakai untuk melakukan tugas seperti manipulasi foto, manipulasi data, manipulasi grafis, dan lain-lain. Atau manipulasi video. Piranti bantu sistem untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU, hardware, masukan, keluaran ya. Mungkin seperti keyboard, mouse, DPD, dan lain-lain. Strategi pengembangan antarmuka atau interface. Ada beberapa fungsi mekanismenya. Pertama, pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia dan pengguna komputer. Yang selanjutnya, informasi tentang diagram dialog, struktur intelektual, grafis, dan tanggapan waktu atau kecepatan tampilan. Yang selanjutnya penggunaan prototipe, yaitu disusun secara bersama-sama antara calon pengguna dan perancangan sistem. Prototipe ini biasanya beta dari aplikasi. Yang selanjutnya teknik evaluasi dengan menggunakan uji coba sejumlah kasus atau sampel kuesioner. Nah, silakan kalian kerjakan latihannya untuk yang pertemuan satu ini. Oke, terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa di like and subscribe ya video saya ini agar saya lebih semangat lagi membuat video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komennya, silakan. Nanti insya Allah saya balas sesuai dengan apa yang kalian tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat ya.